Martapura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Muhtar Wahid, wartawan Banjarmasin Post, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Muhtar, selamat petang. Halo, Muhtar. Halo, Nila. Baik, Muhtar, silakan dengan informasi Anda untuk saat ini kondisi banjir di Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ini seperti apa? Silakan dengan laporan Anda. Baik, Nila, dapat kami laporkan kepada pemirsa bahwa di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Sungai Martapura meluap dan menggenangi akses publik ya, terutama akses Jalan Martapura Lama dari Desa Pekauman seterusnya hingga beberapa desa, diantaranya Desa Pekauman Hilir, Desa Keramat, sebagian Desa Teluk Selong, bagian dari Kecamatan Martapura Barat. Dan ketinggian air dapat kami laporkan juga sekitar 35 cm saat ini, atau di bawah lutut kaki orang dewasa. Demikian, Nila. Oke, Muhtar, untuk berdasarkan pantauan Anda, apa saja yang terdampak dari luapan air Sungai Martapura ini? Baik, Nila, sampai sejauh ini warga beraktivitas seperti biasa. Dampaknya itu hanya kepada pengendara roda 2, terutama jenis matic ya. Jadi akan terancam mogok kalau memaksakan melintas di Jalan Martapura Lama pada situasi saat ini, karena luapan air Sungai Martapura tinggi, debit airnya ya. Kemudian dapat kami laporkan juga hasil pemantauan kami, beberapa rumah warga belum terendam, tapi warga sudah bersiap-siap. Kalau bahasa lokalnya namanya itu apar-apar ya, sejenis meja tinggi, disiap dibangun setinggi 1 meter yang dibikin untuk rencana tempat duduk atau tempat tidur selama debit air Sungai Martapura masih merendam kawasan tempat tinggal mereka. Demikian, Nila. Artinya, Muhtar, setelah meskipun debit air tinggi begitu ya, warga di sekitar memutuskan untuk tidak mengungsi atau seperti apa informasinya? Betul sekali, Nila. Dapat kami laporkan juga warga belum ada mengungsi. Sampai saat ini belum. Jadi aktivitas warga hanya terganggu ketika melintasi akses jalan di Martapura Lama. Ada akses jalan alternatif di Jalan Kertak Baru, tapi itu agak jauh ya. Jadi warga, kesulitannya itu warga kalau ini pedagang yang mengantar pesanan-pesanan warga itu yang sulit, takut menembus genangan itu kalau mogok. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Muhtar Wahid, wartawan Banjarmasin Post, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Muhtar. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan warga perumahan apartemen Indah Puri Sekupang yang didominasi para ibu-ibu rumah tangga ini menghadang alat berat yang akan merobohkan gedung bangunan apartemen Indah Puri Sekupang, Batam pada Senin 13 Desember pagi. Para ibu-ibu ini kompak secara bersamaan langsung menghadang alat berat saat turun ke lokasi gedung apartemen. Penolakan ini dilakukan dan akan terus berlangsung hingga bentrokan pun tak terhindarkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya ada Beres Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Beres. Halo, selamat malam, Beres. Ya, baik, selamat malam rekan Nia, rekan Nila. Oke, Beres, silahkan dengan informasi Anda terkait adanya reaksi ibu-ibu istri dari WNA ya yang menolak dan juga menghadang alat berat ini. Seperti apa kondisinya berdasarkan pantauan Anda? Baik, pada Senin 13 Desember terjadi aksi keributan bentrokan oleh warga ibu-ibu perumahan apartemen Indah Puri Sekupang. Nah, para ibu-ibu ini sebenarnya merupakan istri dari para WNA. Jadi di apartemen Indah Puri Sekupang ini sedikitnya ada 60 kakak, yang saat ini hanya dihuni 30 kakak,
selebihnya tinggal di negara asalnya begitu. Nah, jadi ada kebijakan dari manajemen Indapuri untuk melakukan perawatan begitu ataupun dengan cara dirobohkan sejumlah bangunan. Namun para warga yang tinggal di sana menolak secara keras begitu sehingga terjadi aksi unjuk rasa ataupun mereka menghadang alat berat yang turun ke lokasi pada saat itu. Seperti itu, rekan. Beres, apa yang menjadi alasan sejumlah warga di perumahan ini melakukan penolakan? Nah, baik, rekan Nila. Jadi para warga ataupun istri dari WNA yang tinggal saat ini sudah bermukim bertahun-tahun di lokasi itu. Nah, ada hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh pihak manajemen. Nah, terus beberapa bulan kemudian mereka juga merasakan ancaman seperti itu ataupun saluran lampu dan fasilitas lainnya juga dibatasi untuk digunakan oleh warga apartemen yang tinggal di situ. Nah, kemudian manajemen mengambil kebijakan untuk merobohkan sejumlah bangunan di lokasi sehingga warga perumahan ataupun istri para WNA ini melakukan perlawanan begitu. Itu menjadi dasar dari para warga ini. Lalu reaksi dari pihak kawasan tersebut sendiri ketika adanya sejumlah penolakan ketika akan perobohan gedung apartemen ini seperti apa, Beres? Baik, rekan Nila. Jadi dari pihak manajemen pun akhirnya melakukan koordinasi begitu. Seperti yang kita saksikan langsung, ada tim gabungan dari kepolisian dan Direktorat BP Batam juga melakukan mediasi sehingga proses perobohan pun dapat dilakukan. Nah, dasar mereka untuk melakukan perobohan itu untuk melakukan perawatan lantaran di Batam sendiri saat ini memasuki angin utara yang kondisi apartemen juga sudah mulai memburuk seperti atap. Nah, makanya pihak manajemen mengambil tindakan untuk melakukan perawatan supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kondisi gedung yang sudah riskan seperti itu. Demikian, baik. Baik, terima kasih banyak Beres Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terimbun wawancara dengan manajer kawasan Indapuri Sekupang Batam, Adi. Berikut laporannya untuk Anda. Iya, jadi alasan kenapa kita merobohkan bangunan itu karena kondisi bangunan itu sebenarnya sudah tidak layak, ya. Itu ada hasil survei dari PT Cipta Karya ya, yang menyatakan bahwa bangunan itu tidak layak. Jadi kita tidak mau ambil risiko berbahaya ke depan ada korban jiwa karena beberapa bagian dari bangunan itu sudah jatuh. Nah itu kalau kami biarkan, kami artinya membiarkan sesuatu yang berbahaya itu kami biarkan. Kami tidak mau begitu. Kami harus ambil tindakan. Nah oleh sebab itulah kami merasa perlu untuk melakukan tindakan, yaitu pembongkaran. Ya itu pun yang kami bongkar sebenarnya adalah unit yang sudah kosong, ya, yang tidak ada penghuninya. Kami juga tahu ya bagaimana menghargai ya orang ya. Jadi begitu. Jadi terkait juga masalah jasa pengamanan yang katanya preman, tidak ya. Kami adalah perusahaan PT ya, PT yang sudah lama begitu ya. Jadi kami juga tidak mau nama kami juga tercemar. Jadi kami memakai cara-cara prosedur yang standar begitu ya, termasuk dalam hal pengamanan. Kami